Hai semua, salam sehat. Perkenalkan, nama saya Marianus Raja. Saya akan menjelaskan tentang sistem muskuloskeletal. Saya berasal dari kampus Setia Malang, jurusan rekam medis. Dosen pengampu yaitu Bapak Hendy Didiharto, Escape MKes. Pengertian muskuloskeletal yaitu sistem yang meliputi otot, tulang, sendi, dan struktur jaringan penunjang sekitar sendi atau ligamen, fascia, kapsul sendi, dan sebagainya. Dan karena berkaitan erat dengan saraf, maka sering disebut sistem neuro atau muskuloskeletal. Saya akan menjelaskan tentang bagian-bagian muskuloskeletal. Ada 8 bagian. Yang pertama yaitu muskulo atau muscle atau otot. Biasa sering kali disebut ototnya. Yang kedua yaitu skeletal, skeleton atau tulang. Yang ketiga sendi atau joint. Yang keempat tendon. Yang kelima ligamen. Yang keenam bursae. Yang ketujuh fascia. Yang terakhir yaitu kartilog atau tulang rawan. Kita masuk poin yang pertama yaitu otot. Jaringan yang berfungsi sebagai alat gerak aktif. Otot merupakan jaringan pada tubuh manusia yang dapat berkontraksi, baik mengerut dan relaksasi atau mengendur. Fungsi otot. Ada 4 bagian fungsi otot. Yang pertama yaitu menghasilkan gerak rangka. Yang kedua itu mempertahankan sikap dan posisi tubuh. Yang ketiga melindungi organ vital. Yang keempat menopang jaringan lunak. Jenis otot. Otot polos. Otot polos merupakan otot yang bekerja tanpa kita sadari atau kita kehendaki. Otot polos bekerja atas perintah otot dan kebutuhan tubuh. Fungsi otot bergantung pada letak dan posisinya di dalam tubuh. Contohnya, otot polos ini disalurkan pencernaan, berfungsi membantu berjalannya makanan. Otot polos di kandung kemih, bekerja menahan dan melepaskan urin. Otot polos pada mata, berfungsi untuk mengubah ukuran iris dan mengubah bentuk lensa. Yang kedua yaitu otot jantung. Otot jantung merupakan penyusun dinding jantung yang berfungsi memompa darah baik menuju jantung maupun sebaliknya, sehingga terjadi sirkulasi darah. Tidak seperti otot rangka yang dapat dikendalikan secara sadar, namun otot jantung bekerja secara otomatis tanpa kita sadari. Yang ketiga yaitu otot rangka. Otot rangka merupakan jaringan otot yang melekat pada tulang manusia. Otot rangka menjadi satu-satunya jaringan otot yang bisa dikendalikan secara sadar. Macam-macam gerak otot. Yang pertama itu gerak otot fleksi adalah gerak otot yang menekuk. Gerak ini ditimbulkan oleh otot flektor, misalnya pada siku, lutut, ruas-ruas jari. Yang kedua yaitu otot ekstensi, yaitu gerak otot yang meluruskan yang timbul dari otot ekstensor, misalnya pada lengan. Gerakan ini seringkali berkaitan dengan gerak otot fleksi karena menimbulkan. Yang ketiga yaitu gerak naik dan gerak turun pada sudut antara dua bagian tubuh. Yang keempat yaitu gerak otot abduksi, adalah gerak tangkai menjauhi badan yang ditimbulkan oleh otot abduktor, misalnya pada lengan dan kaki menjauhi badan. Yang kelima yaitu gerak otot pronasi, adalah gerak otot memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Gerak ini ditimbulkan oleh pronator. Yang kelima yaitu gerak otot pronasi, adalah gerak otot memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap ke bawah. Gerak ini ditimbulkan oleh otot pronator. Yang keenam yaitu gerak otot supinasi, adalah gerak memutar lengan sehingga telapak tangan menghadap ke atas. Gerak ini ditimbulkan oleh otot supinator. Yang ketujuh gerak otot everis, yaitu gerak otot untuk memiringkan telapak kaki ke arah luar. Yang terakhir yaitu gerak otot inversi, adalah gerak otot untuk memiringkan telapak kaki ke arah dalam. Sifat otot. Yang pertama yaitu kontraktibilitas, yaitu kemampuan otot untuk menghendak. Sifat otot. Yang pertama itu Sifat otot.
Sifat otot. Yang pertama itu kontraktilitas, yaitu kemampuan otot untuk memendek. Ekstensibilitas, yaitu kemampuan otot untuk memanjang. Elastisitas, yaitu kemampuan untuk kembali ke ukuran semula setelah memanjang atau memendek. Iritabilitas, yaitu kemampuan otot merespon rangsangan tertentu karena ujung saraf ada pada sistem ini. Selanjutnya itu skeletal atau tulang. Merupakan jaringan yang paling keras di antara jaringan ikat lainnya, yang terdiri di atas hampir 50% air dan bagian padat. Selebihnya terdiri dari bahan mineral terutama kalsium kurang lebih dari 67% dan bahan seluler 33%. Fungsi tulang yang pertama yaitu mendukung jaringan tubuh dan memberikan bentuk tubuh, dan yang kedua yaitu melindungi organ tulang, jantung, otot, paru-paru, dan jaringan lunak. Yang ketiga memberikan pergerakan otot, sehingga otot berhubungan dengan kontraksi dan pergerakan. Yang keempat membentuk sel-sel darah merah di dalam sumsum tulang atau hematopoiesis. Yang kelima yaitu menyimpan garam-garam mineral seperti kalsium, fosfor, magnesium, dan fluor. Jenis tulang. Tulang pipa atau tulang panjang. Jenis tulang. Yang pertama itu tulang pipa atau tulang panjang. Tulang pipa memiliki bentuk silindiris atau diafis yang layaknya sebuah pipa dengan ujung membulat. Epifis. Difis merupakan bagian tengah tulang yang memanjang dan di tengahnya terdapat rongga. Sementara epifisis merupakan bagian ujung tulang yang tersusun atas tulang rawan. Yang kedua yaitu tulang pendek. Tulang pendek adalah tulang-tulang jenis tulang. Yang pertama itu tulang pipa atau tulang panjang. Tulang pipa memiliki bentuk silindiris atau difis, layaknya sebuah pipa dengan ujung membulat atau epifis. Difis merupakan bagian tengah tulang yang memanjang dan di tengahnya terdapat rongga. Sementara epifis merupakan bagian ujung tulang yang tersusun atas tulang rawan. Yang kedua yaitu tulang pendek adalah tulang pendek. Tulang ini memiliki ukuran yang lebih kecil dan tidak ada perbedaan yang nyata antara ukuran panjang dan lebarnya. Yang ketiga yaitu tulang pipi. Tulang pipi merupakan tulang dengan bentuk lempengan pipi yang lebar. Tulang ini berfungsi untuk melindungi struktur tubuh di bagian bawahnya dan ditemukan pada tulang pinggul, pelikat, serta tempurung kepala. Yang keempat yaitu tulang tidak beraturan. Tulang ini memiliki bentuk yang kompleks dan berhubungan dengan fungsi khusus. Biasanya, tulang tidak beraturan terdapat pada rahang, tulang-tulang kepala, dan ruas-ruas tulang belakang. Yang kelima yaitu tulang sesamoid. Tulang sesamoid merupakan bentuk tulang yang letaknya di sekitar persendian atau otot. Mengutip dari situs Kemdikbud, istilah sesamoid berasal dari bahasa Latin yaitu sesamum yang berarti wijen. Selanjutnya itu sendi. Merupakan titik fisik penghubung antara dua tulang. Sebagai contoh, sendi lutut adalah titik penghubung antara tulang paha atau yang berikutnya yaitu sendi. Sendi merupakan titik fisik penghubung antara dua tulang. Sebagai contoh, sendi lutut adalah titik penghubung antara tulang paha dan tulang tibia. Tibia itu contoh tulang kering atau tulang kering. Fungsi sendi. Fungsi sendi adalah membuat kerangka menjadi lebih fleksibel. Tanpa adanya sendi, tulang mustahil bisa digerakkan. Sendi memungkinkan tubuh bergerak dengan berbagai cara. Ini sendi. Sendi mati atau sendi sinartorosis. Sendi bersifat paten atau tidak bisa digerakkan ini menghubungkan dua tulang atau lebih yang berdekatan. Contoh sendi mati yaitu sendi penghubung tulang tengkorak itu. Yang kedua yaitu sendi kaku atau infiartorosis. Sendi ini bisa sedikit bergerak, namun lain sendi kaku yakni sendi tulang rawan.
Salah satu contoh sendi kaku adalah sendi di ruas tulang belakang. Yang ketiga yaitu sendi gerak atau arthrosis. Sendi yang paling umum di dalam tubuh ini memiliki cairan mirip pelumas bernama sinovial. Lewat peran sinovial, semua jaringan sendi bisa bebas atau leluasa bergerak. Contoh sendi gerak adalah lutut dan bahu. Macam-macam sendi. Yang pertama yaitu sendi putar atau pivot. Sesuai namanya, karakteristik sendi ini adalah memungkinkan satu tulang dapat melakukan perputaran terhadap tulang lainnya. Contoh dari sendi putar yaitu sendi yang terdapat di antara tulang hasta dan tulang pengumpil pada area lengan bawah. Yang kedua yaitu sendi geser atau plane. Sendi geser atau meluncur ini memungkinkan pergerakan tulang yang sama-sama datar. Untuk itu, gerakannya cukup terbatas yang ditandai dengan tergelincirnya permukaan halus. Yang ketiga yaitu sendi pelana atau sendi saddle. Sendi pelana adalah sendi yang memungkinkan untuk bergerak secara bolak-balik dari sisi kiri ke sisi kanan atau dari sisi ke sisi. Akan tetapi, tidak memungkinkan terjadinya rotasi atau perputaran. Contoh, anggota tubuh mempunyai sendi pelna adalah sendi yang menghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dari tulang ibu jari. Yang keempat yaitu sendi engsel atau hing. Pada sendi yang memungkinkan terjadinya gerakan ke satu arah saja adalah sendi engsel yang menyerupai gerakan pintu. Jadi membuka dan menutupnya bersifat satu arah. Yang kelima yaitu sendi gulung atau condyloid. Sendi gulung bisa dijumpai antara tulang yang memiliki rongga elips dan permukaan tulang lainnya yang berbentuk bulat seperti telur. Terdapat dua sumbu gerak yang bisa terjadi melalui sendi gulung, yaitu gerakan pembengkokan atau fleksi dan gerakan meluruskan atau ekstensi, serta gerakan menjauh dari tubuh atau medial dan gerakan mendekat ke arah garis tubuh yaitu lateral. Yang keenam yaitu sendi peluru atau ball and socket. Sendi peluru adalah sendi yang memungkinkan gerakan memutar ke segala arah. Lalu, sendi peluru terdapat pada hubungan antara tulang yang berbentuk lingkaran, duduk, dan menempel pada rongga tulang lainnya. Yang berikutnya itu kita akan menjelaskan tentang tendon. Tendon ini merupakan jaringan ikat yang menghubungkan otot dengan tulang atau bagian tubuh lainnya. Jaringan ini mengandung serat kolagen yang tinggi. Fungsi tendon. Tendon berfungsi sebagai katrol yang membantu otot menggerakkan sendi. Pembengkakan pada tendon dapat menyebabkan rasa sakit dan nyeri di luar sendi. Jenis tendon. Yang pertama yaitu lateral atau hipocondylitis. Tendonitis terjadi pada siku bagian luar. Penyebabnya adalah aktivitas yang melibatkan putaran pada pergelangan tangan seperti pada atlet tenis dan bulu tangkis. Yang kedua yaitu medial epicondylitis. Tendonitis jenis ini menyerang tendon pada siku bagian dalam. Umumnya terjadi karena gerakan siku seperti yang dilakukan oleh atlet golf dan bisbol. Achilles atau tendinitis beralih ke tiga bagian. Yang ketiga yaitu Achilles tendinitis beralih ke bagian tubuh bawah. Ada Achilles tendinitis yang menyerang tendon Achilles atau tendon yang terletak di belakang pergelangan kaki. Kondisi ini umumnya terjadi akibat aktivitas lari dan lompat yang berlebihan. Rotator cuff tendinitis. Tendinitis jenis ini biasanya dialami oleh mereka yang gemar melakukan olahraga yang melibatkan gerakan mengangkat lengan, seperti berenang. Bagian tendon yang diserang ketika mengalami tendinitis jenis ini adalah tendon rotator cuff, yaitu otot yang mengendalikan putaran bahu. Yang kelima yaitu decoervine tendinitis. Gerakan ini menggenggam atau mencubit yang berlebihan dan dapat memicu terjadinya tendinitis jenis ini. Bagian tendon yang terserang gangguan ini adalah area pergelangan tangan
tepatnya di pangkal ibu jari. Pada beberapa kasus, recurrent tendinitis juga sering terdapat pada wanita dalam masa kehamilan tanpa diketahui penyebab pastinya itu apa. Yang keenam itu sebagai bagian tubuh yang berperan vital dan beraktivitas sehari-hari. Tendon bagian lutut pun tak pelak mengalami gangguan tendinitis yang menyerang tendon patellar, yaitu letak di bawah. Yang berikutnya kita akan menjelaskan tentang ligamen. Ligamen adalah jaringan terserat yang bentuknya menyerupai pita elastis dan berperan sebagai penghubung antara tulang di dalam tubuh. Jaringan ini ada di berbagai bagian tubuh seperti bahu, lengan, dan lutut. Fungsi ligamen. Ligamen berfungsi untuk menahan struktur dan menjaganya pada selanjutnya kita akan menjelaskan tentang fungsi ligamen. Ligamen berfungsi untuk menahan struktur dan menjaganya agar tetap stabil. Ligamen mengalami pergerakan. Fungsi ligamen. Ligamen berfungsi untuk menahan struktur dan menjaganya agar tetap stabil. Ligamen mengalami peragangan ketika sendi dibebankan melebihi kisaran normal. Contohnya itu di bagian lutut meliputi ligamen patella, pergelangan tangan ligamen dorsal radicorpal, ligamen kolateral, ligamen palmar radicolpar. Yang berikutnya bursae. Bursae adalah kantung yang berisi cairan yang ditemukan di sekitar persendian. Kantung ini mengelilingi area di mana tendon kulit dan jaringan otot bertemu tulang. Pelumasan bursae tampang dapat membantu mengurangi gesekan selama pergerakan sendi. Fungsi bursae yaitu untuk mengurangi gesekan antara tulang dan tulang yang saat bergerak. Selanjutnya itu kita menjelaskan tentang fascia. Fascia ini merupakan konektif tisu yang mengelilingi dan menahan setiap organ, pembuluh darah, tulang, serabut saraf, dan otot pada tempatnya. Dapat dikatakan bahwa fascia bersama kita dan ada di mana-mana yang jika dilihat seperti jaring laba-laba. Fungsi fascia. Fungsi utama sebagai pembungkus, pelekat, serta pemisah antara otot-otot serta organ-organ internal. Yang terakhir yaitu kartilago atau tulang rawan. Tulang rawan merupakan jaringan tulang yang menghubungkan bagian-bagian tubuh manusia. Bisa dikatakan tulang rawan merupakan bentuk awal sebelum menjadi tulang. Namun seiring dengan tubuh yang semakin berkembang, tulang rawan pun semakin kuat hingga menjadi tulang biasa. Fungsi tulang rawan. Fungsi utama tulang rawan adalah sebagai penghubung antara bagian tubuh manusia. Meski demikian, tulang rawan juga memiliki fungsi lain. Yang pertama yaitu untuk membentuk bagian tubuh tertentu, misalnya seperti daun telinga dan hidung. Yang kedua yaitu mencegah tulang agar tidak saling bertabrakan atau saling bergesekan. Yang ketiga yaitu pada anak-anak, tulang rawan dapat menjadi penyokong tubuh sebelum berkembang menjadi tulang biasa. Jenis tulang rawan. Yang pertama yaitu hialin. Hialin ini jenis tulang rawan yang paling banyak Anda temukan pada tubuh. Jenis ini biasanya Anda temukan pada laring, hidung, iga, dan trakea. Jaringan penghubung ini memiliki tekstur yang lentur, elastis. Meski begitu, hialin bisa menahan tekanan hingga pada batasan tertentu. Yang kedua yaitu elastis. Jenis berikutnya adalah tulang rawan elastis yang biasanya akan dengan mudah Anda temukan pada telinga atau pada epiglotis yang berlokasi di dalam tenggorokan. Selain itu, jenis yang satu ini juga bisa Anda temukan pada hidung dan trakea. Yang ketiga yaitu fibrosa. Jenis jaringan penghubung yang terakhir ini dapat Anda temukan pada bantalan khusus yang disebut sebagai menisci
Akan tapi Anda juga bisa menemukannya pada tulang belakang sebagai vertebrae. Bantalan ini tentu sangat penting untuk mengurangi gesekan antar sendi, seperti yang mungkin terjadi. Sekian dari saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, sekian dari saya penjelasan tentang muskuloskeletal. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.